Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Adu strategi dan adu taktik terus terjadi di garis depan. Namun, sang kartu as Ukraina selalu muncul memberikan kejutan tak terduga. Kartu as itu adalah HIMARS, di mana setiap harinya HIMARS selalu meluncurkan roket-roket GMLRS yang dibawanya untuk melumpuhkan alutsista Rusia. Dan pada video kali ini, kembali kita akan melihat aksi terbaru dari HIMARS. Pada video pertama ini adalah posisi dari SPH-2S1 Vozdika Rusia. Di situ juga terlihat bagaimana ada tumpukan amunisi, yang kemungkinan besar itu adalah stok amunisi untuk 2S1 ini. Kemudian, sebutir HIMARS terlihat mendarat di lokasi itu dan menghujani 2S1 itu. Terlihat bagaimana guyuran bola baja tungsten M30A1 juga menyebabkan stok amunisi dari SPH itu juga terbakar. Kemudian, ini adalah posisi dari MLRS BM21 Grad Rusia. Anda harus ingat, posisi BM21 ini terlihat seperti ditempatkan di perempatan jalan setapak yang kecil. Karena nantinya, dokumentasi dari drone intai Ukraina yang bergoyang-goyang bisa membuat kita sedikit bingung. Terlihat drone intai melakukan zoom out, dan di situ terlihat sebuah GMLRS mendarat di lokasi BM21 itu. Terlihat BM21 itu hanya mengeluarkan asap akibat hujan bola baja tungsten. Tidak ada roket yang berhamburan. Nampaknya, tabung-tabung peluncur itu sudah kosong roket-roketnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah posisi dari SPH-2S5 Gyatsin S Rusia. Terlihat berada di area jalan setapak seperti lingkaran. Kemudian, GMLRS HIMARS datang. Di sini nampak kurang jelas efek hantaman dari HIMARS, karena videonya keburu terpotong. Video berikutnya, di dalam pepohonan ini, dikatakan ada sebuah peluncur roket MLRS BM21 Rusia, dan beberapa prajurit infanteri Rusia juga dikatakan berada di lokasi itu. Kemudian, terlihat dua butir GMLRS menghujani lokasi itu. Sayangnya kita tidak bisa melihat efek kerusakan dari klaim ini, karena videonya kemudian terpotong. Jika ada pasukan di dalamnya, dan kemudian dihujani dengan dua butir GMLRS, tentu saja itu akan membuat mereka merasakan hujan yang menyakitkan. Namun, kalau tidak ada pasukan Rusia di dalamnya, dua butir GMLRS itu setara dengan membuang uang 3 miliar rupiah. Kemudian, ini adalah sebuah peluncur MLRS seri baru dari Rusia. Ada yang menyebutnya sebagai New Tornado. Ada juga yang menyebutnya sebagai Gradka. Anda bisa melihat bagaimana MLRS Rusia ini kemudian disembunyikan di balik pepohonan. Sebutir GMLRS pun diluncurkan, dan boom, jadi debu min, gak bahaya tak? Ya bahaya. Terlihat meleset beberapa meter, mungkin 3-5 meter. Tapi itu tak masalah, karena GMLRS memang bukan berkonsep direct hit. Cukup jatuh di dekat targetnya, area seluas sekitar 30 meter persegi di dekatnya pasti akan diguyur bola baja tungsten yang dibawa oleh M30A1. Kemudian video berikutnya, ini adalah MLRS BM21 Grad yang coba disamarkan oleh pasukan Rusia. Namun sayangnya sudah terintai oleh drone intai Ukraina. Sebutir GMLRS HIMARS pun mendarat di lokasi itu. Dari sudut ini, Anda bisa melihat dengan jelas di mana pusat ledakan dan area hujan tungsten yang dibawa oleh HIMARS. Kalau dilihat lebih detail, yang ini juga mungkin meleset 3 meteran dari target. Namun, itu sudah cukup untuk membuat roket-roket BM21 itu tak terkendali dan membuat operatornya berpindah medan laga. Kemudian yang terakhir, ini adalah posisi dari sebuah SPH-2S19 MSTAS, sebuah howitzer raksasa Rusia yang ukurannya mirip dengan si kepiting raksasa dari Polandia.
Pasukan Ukraina memutuskan untuk mengeliminasinya menggunakan HIMARS karena posisi dari MSTAS ini yang lumayan jauh dari garis depan. Tentu, mereka juga akan mengeliminasinya dari jarak jauh. GMLRS pertama pun mendarat di lokasi itu. Anda lihat, ini adalah lokasi dari MSTAS. Dan yang kuning itu adalah lokasi mendaratnya GMLRS HIMARS. Sedangkan debu itu adalah area cakupan dari bola baja tungsten HIMARS. Di sini tentu SPH itu terkena hujan tungsten. Namun karena berada di dalam area pepohonan, kemungkinan bola baja tungsten itu menabrak batang pohon dan sedikit jumlahnya yang mengenai MSTAS itu. Kemudian GMLRS kedua meluncur dan membuat panas SPH raksasa itu, alias membuatnya terbakar dan menjadikannya besi tua. Apakah tidak overkill Min menggunakan 2 GMLRS untuk sebuah SPH? Jawabannya tentu saja tidak. 2 M30A1 harganya sekitar $200.000, sedangkan 1 MSTAS harganya $1,6 juta. Anda bisa menghitung sendiri selisihnya. Dan itulah aksi terbaru dari HIMARS di medan laga. Berikan komentar Anda.